air mata, kekecewaan, dan sebuah akhir dari era yang megah. Tepat di hadapan ribuan pasang mata di Dallas Stadium, Texas, sebuah drama menegangkan terjadi. Hari ini, 7 Juli 2026, lembaran sejarah kembali ditulis. Namun sayangnya, bukan akhir bahagia bagi sang legenda, Cristiano Ronaldo. Halo Sobat Raftel Sports Story, kembali lagi bersama admin di sini. Kali ini kita akan membahas tuntas laga hidup mati di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang baru saja usai beberapa jam yang lalu. Portugal, tim yang bertabur bintang kelas dunia di setiap lininya, secara mengejutkan harus angkat koper lebih awal setelah ditumbangkan oleh rival serumpun mereka, Spanyol, dengan skor tipis 0-1. Dan ya, gol penentu itu datang bagaikan belati di masa injury time. Spanyol melaju ke babak 8 besar, sementara Portugal harus tertunduk lesu. Pertanyaannya, dipenuhi oleh pemain-pemain elit Eropa, apa sebenarnya yang salah dari skuad Portugal asuhan Roberto Martinez? Mari kita bedah faktor penyebab kekalahan menyakitkan Seleção das Quinas versi Raftel Sport. Sebelum kita membedah taktik, mari kita lihat sejenak bagaimana laga ini berjalan. Berstatus sebagai dua raksasa Eropa, laga ini digadang-gadang sebagai final kepagian. Babak pertama berjalan sangat ketat. Portugal bukannya tanpa perlawanan. Diogo Costa tampil brilian di bawah mistar dengan menepis tendangan melengkung Alex Baena, sementara Cristiano Ronaldo sempat mengancam lewat beberapa pergerakan. Peluang emas Portugal bahkan lahir ketika tembakan deras Nuno Mendes menghantam mistar gawang Unai Simon. Namun, memasuki babak kedua, ritme pertandingan mulai berubah. Spanyol bermain jauh lebih sabar, menekan, dan mengontrol aliran bola. Mikel Oyarzabal, yang tampil merepotkan sejak menit awal, berkali-kali sukses memecah konsentrasi pertahanan yang digalang oleh Ruben Dias dan Renato Veiga. Oyarzabal seakan menjadi hantu yang terus-menerus memupuskan harapan Portugal untuk bisa keluar dari tekanan. Namun, pukulan fatal itu bukan datang dari Oyarzabal, melainkan dari seorang pemain pengganti. Memasuki menit ke-91, di saat laga sepertinya akan berlanjut ke perpanjangan waktu, petaka bagi Portugal pun datang. Lewat skema serangan yang tenang dan mematikan, Ferran Torres yang masuk menggantikan Alex Baena memberikan assist matang yang langsung diselesaikan dengan dingin oleh Mikel Merino. 1-0 untuk La Roja. Waktu tersisa terlalu singkat, dan peluit panjang dari wasit Anthony Taylor resmi mengakhiri perjalanan Portugal di Piala Dunia 2026. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi biang kerok kegagalan Portugal? Faktor pertama dan yang paling terlihat jelas di atas lapangan adalah efektivitas dan dominasi penguasaan bola Spanyol. Sobat Raftel, kita semua tahu bahwa gaya possession football sudah mendarah daging dalam DNA Spanyol. Tapi di laga ini, Luis de la Fuente menunjukkan masterclass taktikal yang luar biasa. Sepanjang babak kedua, Spanyol tidak hanya memegang bola untuk sekadar gaya-gayaan, tapi mereka memegang bola untuk mendikte tempo, membuat pemain Portugal berlari mengejar bayangan, dan menguras stamina mereka. Pusat dari segala dominasi ini ada pada sang jenderal lapangan tengah, Rodri. Ia tampil tanpa celah, mengatur kapan Spanyol harus melambat dan kapan harus mempercepat serangan. Ditambah lagi, kehadiran pemuda sensasional Lamine Yamal di sisi sayap membuat pertahanan Portugal yang dikawal Joao Cancelo dan Nuno Mendes tidak bisa leluasa membantu serangan. Spanyol sangat disiplin menjaga jarak antar lini. Organisasi permainan mereka begitu rapi, menanti dengan sabar hingga barisan pertahanan Portugal lengah. Dan terbukti, kelengahan sepersekian detik di menit ke-91 harus dibayar sangat mahal. Faktor kedua, dan mungkin ini adalah isu klasik yang terus menghantui timnas Portugal selama lebih dari 1 dekade, ketergantungan yang terlalu besar pada sosok Cristiano Ronaldo. Tidak ada yang meragukan status CR7 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Bahkan di usianya yang menginjak 41 tahun, dedikasi dan insting pembunuhnya masih ada. Ia mencatatkan sejarah baru sebagai manusia pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Tapi, laga melawan Spanyol membuktikan bahwa satu individu tidak bisa melawan sebuah sistem yang solid. Portugal dinilai terlalu kaku dan memaksakan aliran bola kepada kapten mereka. Setiap kali pemain sayap seperti Pedro Neto atau Rafael Leao, yang baru masuk di babak kedua,
Memegang bola, opsi pertama mereka selalu mencari Ronaldo di kotak penalti. Spanyol sudah membaca ini. Duet bek tengah Spanyol, Aymeric Laporte dan Pau Cubarsí, sukses mengisolasi Ronaldo. Portugal sebenarnya memiliki pemain dengan kemampuan mencetak gol yang luar biasa seperti Bruno Fernandes, Vitinha, hingga Bernardo Silva. Namun, kreativitas mereka seakan tersumbat karena skema serangan yang terlalu monoton dan terpusat pada satu titik sasaran. Di turnamen level tertinggi, hal ini sangat mudah terbaca oleh lawan. Ini membawa kita ke faktor penyebab ketiga, yakni ketidakkonsistenan dan kebuntuan lini tengah Portugal. Jika kita melihat daftar susunan pemain, lini tengah Portugal diisi oleh nama-nama elit. Ada Bruno Fernandes, metronom Manchester United, ada Vitinha dari PSG, dan darah muda João Neves. Di atas kertas, kuartet ini seharusnya mampu mengimbangi trio lini tengah Spanyol. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Gelandang andalan Portugal gagal tampil maksimal. Aliran bola dari lini pertahanan ke lini serang seringkali terputus di sepertiga akhir lapangan. Saat Spanyol menekan dengan high press yang agresif, lini tengah Portugal terlihat kebingungan dan kerap kehilangan bola akibat passing yang tidak akurat. Akibatnya, jarak antara pemain tengah dan lini serang menjadi terlalu jauh. Jembatan penghubung permainan Portugal diputus secara paksa oleh taktik disiplin lini tengah La Roja. Ketika lini tengah mati akal, maka tidak ada pasokan bola yang sehat ke lini depan, membuat serangan Portugal menjadi tumpul dan tak bernyawa. Dan faktor terakhir yang tak kalah krusial adalah dari pinggir lapangan itu sendiri. Banyak pengamat menilai bahwa Roberto Martinez tidak mampu menjadi pelatih yang reaktif di laga-laga berintensitas tinggi. Dipenuhi oleh generasi emas dan deretan pemain bintang top dunia, Martinez terlihat kehabisan ide ketika taktik awalnya tidak berjalan. Ketika Spanyol mulai mengunci permainan di babak kedua, respons Martinez dinilai sangat lambat. Pergantian pemain seperti memasukkan Diogo Dalot menggantikan Cancelo atau Rafael Leao menggantikan João Felix di menit ke-70, gagal memberikan dampak kejut yang diharapkan. Bandingkan dengan Luis de la Fuente yang memasukkan Ferran Torres dan Mikel Merino secara bertahap di sisa 15 menit terakhir. Pergantian taktis Spanyol langsung membuahkan hasil konkret, dengan Torres memberi assist kepada Merino. Martinez dinilai gagal memaksimalkan kedalaman skuad Portugal dan tidak berani mengambil risiko untuk mengubah struktur formasi ketika timnya dalam tekanan. Dengan skuad semewah ini, tersingkir di babak 16 besar jelas merupakan sebuah catatan merah yang tebal bagi karir kepelatihan Roberto Martinez. Pada akhirnya, pertandingan ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola adalah permainan sistematis, kolektif, dan butuh harmoni. Spanyol, dengan kesabaran, taktik yang matang, dan kerjasama tim yang solid, berhasil memupuskan mimpi jutaan pendukung Portugal. Mikel Merino menjadi pahlawan yang mengantarkan La Roja ke babak perempat final. Bagi Portugal, ini adalah waktu untuk berefleksi. Era baru harus segera dipersiapkan. Dan bagi sang legenda, Cristiano Ronaldo, jika ini benar-benar tarian terakhirnya di pentas Piala Dunia, maka dunia sepak bola harus berdiri dan memberikan penghormatan atas segala magis yang telah ia berikan selama 2 dekade terakhir. Nah, itu dia analisis mendalam dari admin Raftel Sport terkait laga dramatis Portugal versus Spanyol. Menurut kalian, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kekalahan Portugal kali ini? Apakah memang taktik pelatih yang salah, atau ada faktor lain yang luput dari pandangan kita? Silakan tuliskan opini kalian yang paling liar dan tajam di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka dengan analisis ini, share video ini ke teman-teman pecinta bola lainnya, dan pastinya subscribe channel Raftel Sport Story agar kalian tidak ketinggalan update dan cerita seru dari dunia olahraga, khususnya seputar Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, dan ciao!